Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, coba Bu Ella minta tolong Mas Imam untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan Mas Imam. Ya Bu. Ayo teman-teman kita berdoa dulu. Semuanya. Duduk siap. Gerak. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Imam. Semoga dengan tadi selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sebelumnya Bu Ella absen dulu ya. Baik Bu Guru. Mas Muhammad Siraj. Ada Bu. Mbak Siti Tahira ada? Hadirah Bu. Tiana ada? Hadirah Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Iya. Bu Guru. Oke, ada yang masih ingat minggu kemarin yang kita pelajari materi tentang apa? Coba Mbak Rahma. Ya, saya Bu Guru. Materi minggu lalu tentang hukum bacaan memati Bu Guru, yaitu ada Idgham Mimi, Ikhfa Safawi, dan Idgham Safawi Bu Guru. Benar ya teman-teman ya? Oke, beri tepuk tangan Rahma. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum bacaan mim mati atau mim sukun. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, coba Bu Ella tanya lagi Mbak Rahma. Kalau Mbak Rahma lihat temannya yang sedang bersedih, coba apa yang Mbak Rahma lakukan? Menghiburnya Bu Guru. Ya, benar sekali. Ada yang menghiburnya. Kira-kira teman-teman yang lain juga sama ya? Kalau ada yang sedang sedih, dihibur atau diapakan? Imam ikut nangis. Mas Siraj malah reaktif Bu Guru. Kalau Mas Imam ikut nangis itu Bu. Nah, itu karena saking terharunya ya. Iya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar hadis tentang menyayangi anak yatim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama, menerima bahwa menyayangi anak yatim merupakan sikap yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada orang lain. Yang ketiga, menganalisis arti dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Selanjutnya, mendemonstrasikan hafalan hadis tentang menyayangi anak yatim. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, membenarkan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim merupakan sikap yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli kepada orang lain. Yang ketiga, menyebutkan arti dari hadis tentang menyayangi anak yatim. Selanjutnya, menjelaskan isi hadis tentang menyayangi anak yatim dan menghafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang terakhir, mendemonstrasikan hafalan hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang tahu ini gambar siapa? Ipin. Itu kayak Musinin sama Imam Bu. Mirip ya? Yang sama itu. Ini gambar Ipin dan Upin. Ada yang tahu kenapa Ipin dan Upin itu tinggalnya hanya dengan Kak Ros dan opahnya? Karena ibu dan ayahnya sudah meninggal.
Mbak Wiwi ada ya? Ya, ada Bu. Bu, Ahtong Yang, kok nggak ada, Bu? yang Bu Guru, Ahtong kok nggak ada itu? Ahtong kemana, Bu Guru? nggak kelihatan. Ahtong kok nggak ada Ya. itu? Oh, Alah. Untuk Mbak Wiwi coba, apa Iya. yang disebut anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya, Bu. Ya, betul ya. Oke, kata yatim itu berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Sedangkan secara istilah adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sejak kecil hingga balik. Sementara piatu adalah ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat. Berarti tadi Ipin dan Upin itu yatim piatu ya, karena ayah dan ibunya sudah wafat. Oke, ini Bu Ella tayangkan hadis tentang menyayangi anak yatim. Kita baca bareng-bareng ya. Tirukan Bu Ella ya. Baik, Bu. ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din anhu Radhiyallahu anhu. Qala la Rasulullahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. ana wa kafilul yatimi ana Ana wa Fil yatimi fil jannati Itu jannati. jannati hakadha Hakadha. kada jarobi wa Nanti babati babati al-wusta wusta farraja bainahuma. Wafarroja raja bainahuma. Nah, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Nah, Dan Ini- meregangkan. kayak gini ya, Bu. Apa kayak gini, Bu? Peace. Apa Damai. itu? Oh, Nah, Ini nanti bagi orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim dengan Rasulullah itu di surga seperti ini. Dekat atau jauh hal seperti ini? dekat, Bu Guru, Dekat, dekat. Bu Guru. dekat, ini jauh dekat. Dekat sekali ya. Kemudian untuk menambah pengetahuan kita tentang hadis menyayangi anak yatim, Bu Ella tampilkan ada kisah. Ini kisah anak yatim bersama dengan Rasulullah SAW pada hari raya. Kita simak bareng-bareng ya. Oke, Bu Guru. Oke. Perhatikan, Mas Musinin, ampun guyon mawon. Nggih, Bu Guru. Nakal iku Bu nakal. Ada sebuah kisah dari Anas bin Malik bahwa dahulu saat Lebaran Idul Fitri tiba, Rasulullah SAW pergi untuk melaksanakan sholat Id. Saat itu terlihat sekumpulan anak-anak sedang asyik bermain bersama. Namun di balik kesenangan para anak-anak itu, tak jauh terlihat juga seorang anak kecil yang sedang duduk menyendiri dan melihat teman-temannya sebayanya yang tengah asyik bermain. Kondisi anak kecil itu sungguh memprihatinkan. Pakainya lusuh dan compang-camping. Tidak hanya itu saja, anak malang itu juga terlihat menangis dengan segala kesedihannya yang dialaminya. Melihat hal itu, kemudian Rasulullah SAW menghampiri anak malang itu. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada anak itu, "Hai nak, kenapa tubuh menangis sehingga kamu tidak ikut bermain-main bersama mereka?" Anak malang itu rupanya tidak mengetahui siapa orang yang berada di depannya.
Si anak itu lalu menjawab, "Wahai Pak, ayahku telah meninggal saat mengikuti sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian ibuku menikah lagi dan memakan seluruh harta benda milikku. Kemudian aku diusir oleh suami barunya dari rumahku sendiri. Dan sekarang kondisiku tidak punya makanan, minuman, pakaian maupun rumah untuk berteduh. Maka di hari ini saat aku melihat anak-anak lainnya yang masih memiliki bapak, diriku merasa sedih karena tidak memiliki sosok ayah. Itulah yang menyebabkan aku menangis." Melihat kesedihan yang tengah dirasakan anak yatim yang malang itu, Rasulullah SAW kemudian memegang tangan anak itu. Dengan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, beliau lalu bersabda, "Hai nak, sudikah kamu kalau aku menjadi ayahmu? Siti Aisyah menjadi ibumu, Sayyidina Ali menjadi pamanmu, Sayyidina Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakimu, dan Siti Fatimah menjadi saudara perempuanmu?" Anak kecil itu yang awalnya tidak mengenal sosok bapak-bapak di depannya, ternyata sekarang bisa mengetahuinya kalau sebenarnya pria itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahagianya anak yatim yang malang itu ketika mendapat tawaran mulia dari Rasulullah SAW. Anak itu lalu berkata, "Kenapa aku tak sudi ya Rasulullah?" Kemudian anak kecil malang itu dibawa Rasulullah menuju rumahnya. Ketika sudah sampai di rumah Rasulullah SAW, anak yatim malang itu lalu diberi Rasulullah pakaian yang paling bagus dan indah. Kemudian anak itu disuruh menyantap makanan hingga kenyang. Kemudian anak itu dihias rapi menjadi indah semerbak. Kemudian setelah itu, anak yatim itu keluar rumah dengan tertawa bahagia. Anak kecil yang malang itu sekarang begitu senangnya diasuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian kumpulan anak-anak yang tadi sedang asyik bermain melihat anak yatim itu. Mereka lalu bertanya kepada si anak yatim itu, "Loh, kan tadi kamu menangis, kenapa sekarang kamu tersenyum merasa bergembira?" Dengan senangnya anak yatim itu menjawab, "Iya, awalnya memang aku lapar, tapi sekarang aku sudah kenyang. Awalnya memang aku telanjang, tetapi kini aku telah diberi pakaian. Awalnya aku tak memiliki ayah, tapi sekarang Rasulullah SAW telah menjadi ayahku. Siti Aisyah menjadi ibuku, Siti Fatimah menjadi saudara perempuanku, Sayyidina Ali menjadi pamanku, Sayyidina Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakiku." Setelah mendengar jawaban dari anak angkat Rasulullah SAW itu, anak-anak itu merasa iri, lalu berkata, "Oh, seandainya saja ayah kita meninggal dalam peperangan itu, tentulah nasib kita akan seperti itu juga." Begitu irinya para anak-anak itu melihat nasib anak yatim itu beruntung bisa diasuh dan menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Mereka mengandai-andai jikalau ayah mereka wafat ketika berperang bersama Rasulullah SAW, tentu nasib mereka akan sama beruntungnya seperti anak yatim itu, yaitu diangkat dan diasuh oleh Rasulullah SAW. Hal itu adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa indahnya. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, anak kecil itu lantas merasa sedih kembali. Ia lantas keluar dan menaburkan debu di atas kepalanya. Anak itu sedih lalu meminta tolong seraya memekik, "Diriku sekarang kembali menjadi anak yang asing dan yatim kembali. Diriku sekarang menjadi anak yang asing dan yatim kembali." Anak asuh Rasulullah SAW itu merasa sangat kehilangan sosok ayah untuk yang kedua kalinya. Ia sangat sedih sekali ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar yang melihat kesedihan anak yatim itu, kemudian beliau mengambil anak itu untuk diasuh kembali. Itu tadi kita sudah melihat ya tayangan tentang kisah anak yatim bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa tokoh yang tadi ditampilkan di video tadi? Coba Mas Sirat sebutkan. Anak yatim.
Terus tadi ada orang tuanya temennya Bu, itu. Terus tadi banyak Bu, banyak tokohnya. Ada Rasulullah ya, Ya. ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Oke, terima kasih Mas Siraj. Sama-sama. Kita sudah tahu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau juga sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan, beliau sudah menjadi anak yatim. Jadi, ketika beliau itu berusia 6 bulan, ayahnya sudah wafat. Kemudian setelah beliau lahir, kalau tidak salah kurang lebih ya itu usia 6 tahun, ibundanya juga wafat. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya, ya. Jadi Rasulullah itu tidak hanya menyayangi anak yatim, karena beliau juga sebagai anak yatim, jadi tahu bagaimana yang dihadapi, yang dialami, yang dirasakan oleh anak yatim. Oke, kemarin Bu Ella sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama ada Mas Muhammad Siraj, Mas Imam, dan Mbak Fathatul Fauzia. Jadi kelompok 1, kelompok 2 ada Mas Musinin, Mbak Rizkiana, Mbak Mutmainah, dan Mbak Siti Thohiroh. Dan yang kelompok ketiga Mbak Lailatul Mafruhah, Mbak Wiwi, juga Mbak Rahma. Coba kalian bergabung. Recording in progress. Masing-masing diskusikan berdasarkan tadi video yang sudah kita tonton juga bersama ya. Ini tugasnya beda-beda ya. Kelompok 1 membaca hadis, kemudian yang kedua mendengarkan penjelasan Bu Guru tadi, juga membuat resume, dan yang ketiga menyimak video dan mendiskusikan serta mempresentasikannya. Oke, silakan kalian kerjakan di lembar kerja yang sudah Bu Ella bagi kemarin. Kerjakan dengan kelompok masing-masing. Bu Ella kasih waktu 15 menit ya. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru. Dan bisa berdiskusi antar kelompok ya. Ya. Oke, sudah 15 menit ya. Oke, coba sekarang Bu Ella minta Mbak Lailatul Mafruhah untuk mempresentasikan tadi hasil diskusi bersama kelompoknya. Ayo Mbak Laila, silakan. Hasil diskusi kami adalah Rasulullah sangat menyayangi anak yatim. Beliau mengangkat anak yatim menjadi anak angkatnya, memberi makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan kasih sayang yang sangat besar kepada anak tersebut. Tugas kita sebagai umat Rasulullah adalah mencontoh sikap beliau, salah satunya dengan menyayangi, bergaul baik, berbagi dengan mereka, dan membantu sesuai kemampuan kita. Terima kasih Bu, kami dari kelompok 3. Terima kasih Mbak Laila. Beri tepuk tangan untuk Mbak Laila dan kelompoknya. Oke, coba sekarang Mas Musinin. Bu Guru. Musinin pasti kamu tidak bisa, kamu tidak perhatikan. Nanti kasih hadiah. Ayo, silakan Mas Musinin. Kamu pasti tidak bisa. Alhamdulillah Bu Guru. Selanjutnya kita tadi sudah membaca hadis bersama-sama. Kita sudah mendengarkan kisah Rasulullah bersama dengan anak yatim hari Idul Fitri ya, di hari raya. Sekarang kita bersama-sama menyimpulkan kandungan hadis menyayangi anak yatim. Yang pertama, sebagai seorang yang beriman, kita semua sepatutnya peduli dengan anak yatim sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghibur mereka saat dirundung kesedihan, turut serta membantu mereka saat kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka jika kita berlebih,
serta bergaul dengan mereka dengan sebaik-baik pergaulan. Dan yang ketiga, barang siapa memelihara serta menyayangi anak yatim, maka kelak dijanjikan dengan Allah, dengan Rasulullah SAW di surga itu seperti ini. Jadi sedekat jari telunjuk dan jari Iya Bu ya, gini ya. Begini ya Bu. kali ya. Pengen tidak dengan Rasulullah di surga seperti ini? Pengen Bu. Pengen. Pengen sekali Bu. Berarti kita harus menyayangi anak yatim seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, setelah ini Bu Ella memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Kalian hafalkan hadis yang tadi sudah kita baca bersama ya. Kalian hafalkan, kemudian kalian bisa mengunggahnya di akun YouTube kalian atau di TikTok kalian. Nanti linknya kalian share di grup kelas ya. Oke, biar tetap semangat ya, biar masih semangat ya. Musinin enggak tahu TikTok itu Musinin Bu, enggak punya TikTok, belum beli. Yang tidak punya TikTok, tidak punya channel YouTube, bisa direkam di video, di share di grup kelas ya, Mas Musinin ya. Ya. Di kelompok apa sendiri-sendiri Bu Guru? Sendiri-sendiri. kan Aduh, sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu ya, biar tetap semangat ya. Ya, Bu. Masih ingat? Siap. Masih ingat tepuk semangatnya ya? Agak lupa Bu Guru. Masih Bu. Dicontohin Ayo Bu. Mbak Ana ya. Mbak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. I am the best. I am You the are the best. best. You are the best. The best. Yes. Terima kasih untuk kita semua. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masih membahas tentang hadis menyayangi anak yatim ya. Pertemuan yang akan datang, kalian mendemonstrasikan hafalan hadis tentang menyayangi anak yatim. Musinin enggak bisa Ayat itu Bu. Bukhari Musinin Muslim nanti dari hafal Sahal bin berdiri itu nanti. Sa'ad. Oke, sudah habis waktunya ya. Sebelum pembelajaran jam yang kedua yang selanjutnya, Oh, enggak istirahat Bu ya? dari Bu Ella, kalau ada kekurangan, banyak kekurangan mohon dimaafkan ya. Ya. Ya Bu Guru mau beli som Bu Guru lapar. Belum istirahat Pak? Belum istirahat. Ya, setelah ini masih ada Bu Siti Thohiro ya jam ketiga. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedikit ilmu yang kita peroleh pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu El.